Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamsi dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus turut andil dalam pemilu 2024. Sebelum itu, dalam konteks isi pemilu 2024 ini sangat penting untuk memperkuat pendekatan yang bijak dalam menanggapi masalah, kasus, dan isu-isu terkait. Pemilu seringkali menjadi periode yang sangat sensitif dan memicu gejolak dalam masyarakat. Oleh karena itu, di penerapan nilai-nilai kewarganegaraan ini, kita harus merespon isu pemilu menjadi sangat penting. Di sini saya akan menjelaskan penambahan mengenai edukasi dan pengajakan untuk lebih bijak dalam menanggapi isu pemilu 2024. Yang pertama, pendidikan dan demokrasi. Pendidikan politik yang memadai harus menjadi fokus utama dalam partisipasi menghadapi pemilu 2024, dikarenakan masyarakat harus diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya partisipasi aktif yang rasional dan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat serta dalam konteks demokrasi. Untuk yang kedua itu analisis kritis terhadap informasi kampanye. Kita harus mengedukasikan kepada masyarakat, mengajarkan untuk melakukan analisis terhadap informasi kampanye yang disampaikan oleh kandidat dan partai politik. Masyarakat ini harus kita latih agar dapat menyaring fakta dari propaganda atau klaim yang tidak terverifikasi serta mempertimbangkan kepentingan dan visi jangka panjang yang diusung oleh calon pemimpin. Terus yang ketiga, kita harus mengedukasi kepada masyarakat untuk teliti dalam mendengarkan kampanye, apakah mereka bertanggung jawab atau tidak. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu, baik kandidat maupun partai politik, perlu memperhatikan pentingnya kampanye yang bertanggung jawab. Karena kampanye itu harus didasarkan pada argumen yang rasional, fakta yang terverifikasi, atau menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan atau merusak citra lawan politik. Terus yang keempat itu ada dialog antar pendukung dan pendukung berbeda. Untuk isu-isu pemilu seringkali memicu polarisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, edukasi dan mengajarkan untuk melakukan dialog dan diskusi terbuka antara pendukung dan pendukung berbeda perlu ditekankan. Masyarakat ini juga harus kita ajarkan untuk mendengarkan dengan baik, terus menghargai pandangan yang berbeda, dan mencari titik kesepakatan dalam rangka membangun kebersamaan yang lebih kuat lagi. Terus yang kelima itu mengatasi isu-isu hoax dan informasi yang tidak valid. Dalam konteks pemilu, penyebaran isu-isu hoax itu dan informasi yang tidak valid seringkali meningkat. Oleh karena itu, edukasi yang harus kita lakukan kepada masyarakat adalah pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Masyarakat perlu diingatkan untuk tidak terjebak dalam penyebaran informasi palsu yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Dan dengan integritas pendekatan nilai-nilai kewarganegaraan demokrasi dan pengajakan untuk lebih bijak dalam menanggapi masalah ini, kita dapat menerapkan secara spesifik secara konteks pemilu 2024 ini untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat dapat berpartisipasi dengan cerdas dan bertanggung jawab. Pemilihan umum merupakan landasan demokrasi yang penting dalam suatu negara, dikarenakan pemilu 2024 ini sangat menjadi momen krusial bagi masyarakat dalam menentukan masa depan negaranya. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar tidak terjadinya golput. Golput atau golongan putih merujuk pada sikap non-partisipasi dalam pemilu dengan tidak memberikan suara. Dalam edukasi ini sangat penting bagi masyarakat untuk turut andil dalam pemilu 2024 agar tidak menjadi golongan putih atau golput. Pentingnya masyarakat untuk turut andil di pemilu 2024 ini dalam satu demokrasi yang sehat penting bagi semua kelompok masyarakat untuk turut andil dalam pemilu 2024.
Dengan partisipasi yang tinggi, pemilu dapat mewakili keberagaman pendapat serta kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jika sebagian masyarakat memilih untuk golput, maka akan ada risiko yang terjadi ketimpangan representasi di mana suara kelompok-kelompok minoritas atau di mana masyarakat yang rentan menjadi tidak terwakili dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga berdampak pada akuntabilitas dan kualitas kepemimpinan. Dengan memberikan suara, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kinerja para calon berdasarkan platform, rekam jejak, dan visi mereka. Dengan partisipasi yang tinggi, masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi, dan dedikasi untuk melayani kepentingan publik. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu menjadi instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas politik dan mendorong pemimpinan yang berkualitas. Terus untuk mendorong partisipasi aktif dalam pemilu 2024 dan menghindari golput, diperlukan upaya edukasi kampanye yang efektif. Pendidikan pemilu menyeluruh perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang proses pemilu. Pentingnya partisipasi dan konsultasi dari golput. Selain itu, kampanye menginspirasi, informatif, dan inklusif juga diperlukan untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam perayaan pesta rakyat demokrasi yaitu pemilu. Jadi dalam kesimpulan ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu 2024 ini sangat penting karena ini akan menjadi kunci untuk menghindari golput dan memperkuat demokrasi. Melalui partisipasi ini, masyarakat dapat menjalankan kewajiban dan hak warga negara mereka untuk memperjuangkan representasi yang adil, pemilihan pemimpin yang berkualitas, dan mempengaruhi arah kebijakan politik dengan upaya edukasi yang kampanye yang tepat yang diharapkan oleh masyarakat akan merespon pemilu 2024 ini dengan antusiasme dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat di demokrasi ini percaya akan dengan pemimpin dan untuk tidak golput sehingga memperkuat integritas demokrasi dan berkelanjutan negara kita. Demikian penjelasan saya kenapa kita harus turut andil dalam pemilu 2024 dan untuk menghindari berita-berita hoax. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamsi, Universitas Internasional Batam.